Rizky, brengsek, lepaskan Sinta. Anak desa memang rendahan. Beraninya ganggu teman saya. Aku nggak lakukan. Suasana ini sangat familiar. Bukannya aku sudah mati? Jangan-jangan aku hidup lagi. Ibu harus hukum dia. Anak durhaka, keluar dari rumah ini. Pergi! 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 Hidup lalu, aku difitnah kedua kakakku ganggu teman mereka. Ibu marah, mengusirku dari rumah. Anggi, Rani, Kevin, ngapain kalian kesini? Tentu saja, lihat kamu, cowok desa ini masih hidup nggak? Kami cuma mau main-main saja. Tak sangka, ibu benar-benar usir kamu. Jelas ibu tak cinta kamu. Kamu. Rizky bagus, kau jadi yatim piatu di desa. Kenapa harus balik merebut? Saat kau mati, semua milik keluarga jadi milikku. Kalian! Aku hidup lagi. Masih mau dihina kalian? Kau pikir diam-diam kami tak bisa apa-apa? Lihat saja hukuman ibu nanti. Berani kau pukul kami? Diam kau! Ada apa ini? Ibu pulang pas banget. Aku ajak teman main ke rumah. Rizky, dia malah mau gangguin temanku. Pas kita tangkap, dia marah karena rencananya gagal. Malah pukul aku dan kakak. Bibi, dia menumpukku. Kata dia, Tuan Muda Pratama akan tanggung jawab. Rizky, kamu beneran gangguin dia. Malah pukul adikmu. Ibu, kakak besar di desa, pasti ada keburukan. Dia pasti berubah. Kevin, kamu terlalu baik. Rizky, kalau kamu setengah baik, Kevin, ibu pasti lega. Hidup lalu, kubayangkan, asal rendah hati, bisa dapat kasih keluarga. Tapi semua lebih sayang adik. Adik malah terus fitnah aku. Ibu juga cenderung percaya, tak pernah dengarkan aku. Tak dengarkan aku. Dasar anak durhaka, berani mencuri barang adikmu. Keluar dari rumahku. Ibu, aku nggak mencuri. Keluar! Ibu, kalau begitu sayang Kevin, kenapa harus jemput aku pulang? Dasar anak durhaka. Lakukan hal memalukan. Berani tanya ibu. Ibu, Kubunuh kau. Aku tak salah. Kau. Ibu, jangan pukul kakak. Pukul aku saja. Baiklah. Anak durhaka, kamu gila. Adikmu bela kamu. Kok kamu pukul dia? Dia terus menodai namaku. Masih pura-pura kasihan. Harusnya aku pukul dia. Kak, aku tahu kau selalu menyalahkanku. Menjajah hidupmu. Kau anak kandung ibu. Aku cuma anak angkat. Kau boleh menyalahkanku. lihat adikmu begitu baik. Cepat sujud minta maaf padanya. Kalau tidak, kau akan diusir. Aku tak akan akui kau lagi. Baik, ibu anggap tak punya aku. Apa kau bilang? Ku bilang, aku mau putus dari keluarga Pratama. Anak durhaka, pergi. Jangan balik lagi. Aku takkan masuk keluarga Pratama lagi. Asik, 5 kakakku. Nanti semua akan mohon padaku. Kak, jangan pergi. Ibu, cepat cegah kakak. Biarkan saja. Si 4, telepon keuangan. Potong uang hidup anak durhaka itu. Tanpa uang, dia pasti kembali memohon padaku. Baik. Aku tak ada hubungan lagi. Aku takkan pakai uang mereka lagi. Aku harus cepat cari cara. Cari uang buat hidup. Loto itu peluang kecil. Nomor pemenang dulu, aku nggak ingat. Sport Toto lebih aman. Aku ingat dulu, Brasil versus Jerman. Hasilnya kengerian.
Pak, aku beli 10 grup Brazil. Aku juga 10 grup Brazil. Pak, aku mau 20 grup. Jerman menang! Oke, kamu berani? Dia gila ya? Brasil hebat banget, malah beli Jerman. Oke, ini untukmu. Tunggu hasilnya. Kalian bakal iri padaku. Tak sangka reinkarnasi seru. Perkiraan ini bisa dapat ratusan juta. Ayah, akhirnya pulang juga. Banyak jamu. Ada apa? Anakmu itu gangguin teman sekolah si 4 dan si 5. Aku tegur sedikit, malah kabur dari rumah. Mau putus hubungan keluarga. Aku nggak bisa atur. Anak durhaka. Telepon dia, biar aku marahi. Aku nggak punya nomor dia, Ayah. Kok kamu jadi kakak begini? Nggak punya nomor adik? Bu, nomor dia apa? Aku. Bukan apa? Kayaknya penyakit lama, Bu, kambuh. Dulu kamu buat, Bu, ramuan yang sangat manjur. Buat lagi untuk Bu. Baik. Ramuan itu Rizky yang buat. Aku cuma mengambil kreditnya. Siapa yang mau masak barang yang bau dan pahit? Bagus! Persis seperti yang dulu. Wait. Butuh KTP buat tarik hadiah, kan? KTP-ku masih di rumah Pratama. Sudah kubilang takkan balik. Aku ingat teman masa kecilku yang tumbuh bareng di Panti Nadia. Sepertinya kerja di sekitar sini. Rizky. Hidup lalu, aku terbaring sakit sendiri. Hanya Nadia yang menjenguk dan merawatku. Kali ini, aku harus balas budi padanya. Anak kayak kamu, siapa mau main? Kamu anak nakal, nggak mau main. Benar-benar menyebalkan. Pergi, jangan ganggu dia. Jangan takut, aku lindungi kamu. Nadia, Rizky, kenapa kesini? Kukira kau jadi anak orang kaya, lalu melupakan teman masa kecilmu ini yang tumbuh bareng. Mana mungkin? Waktu di panti, anak-anak lain mengucilkanku. Hanya kau yang mau bicara. Aku ingat semuanya. Itu hal kecil. Rizky, ada apa kesini? Ada sesuatu mau minta tolong. Sebut saja. Asal bisa kubantu, pasti kubantu. Aku beli lotre. Menang ratusan juta. Ratusan juta? Tapi tarik hadiah butuh KTP. KTP-ku hilang. Bisa tolong tarikan? Takkan buatmu sia-sia. Nanti kita bagi. Tak usah bagi-bagi. Kau menang sebesar ini. Cepat ke sana. Anak durhaka ini benar-benar lancang. Berani banget malam-malam gak pulang. Jangan marah. Bukannya Citra kerja di polisi. Suruh dia cari tahu jejak anak durhaka itu. Ibu, ramuan. Kevin memang pintar. Kenapa ramuan ini lebih pahit dari biasanya? Kevin, ada apa ini? Rizky memang merebusnya begini. Rizky brengsek, pasti menyembunyikan resepnya. Ibu, aku khawatir Kak Rizky. Saat merebus, aku lupa dan salah. Maaf ibu, biar aku rebus lagi. Kevin, bukan salahmu. Aku tahu. Kau cuma khawatir Kak Rizky. Salah Rizky yang durhaka itu. Tak patuh sama sekali. Ibu gak salahkan kamu. Kamu juga capek hari ini. Duduk, makan bareng. Tenang saja, aku tunggu di sini. Ayo. Oke. Berhasil? Rizky!
Rizky, uang ini sudah aku transfer. Nadia, kita sudah janji. Ku beri kamu sebagian. Rizky, aku nggak bisa terima uang ini. Nadia, kita berdua beserta di panti asuhan. Dulu aku pengecut, sering dihina. Kamu yang lindungi aku. Sekarang giliran aku balas budi. Lagian, kuliah juga butuh uang, kan? Jangan sungkan sama aku. Terima kasih, Rizky. Nanti aku balikin. Nadia, ayo kita merayakan. Aku ajak makan. Es krim kesukaanmu waktu kecil, yang itu. Oke. Heyo! Manis sekali. Manis seperti kamu. Nadia, mulutmu. Apa? Biar aku saja. Nadia, biar aku yang urus hidupmu. Citra, sudah ketemu Rizky belum? Semua hotel di kota, tak ada catatan Rizky menginap. Anak durhaka. Membikin aku marah. Potong semua uang hariannya. Ayah, rekening banknya uang harian Rizky kecil cuma 300. Apa? Rizky kecil tiap bulan cuma dapat segitu. Nadia, jangan kerja keras lagi. Kalau butuh uang, bilang saja. Iya, Rizky. Kita sama-sama berusaha kuliah. Ini Rizky yang kabur rumah. Kenapa? Ganti HP baru? Pakai uang keluarga kita ya? Pasti. Coba lihat. Jauhi aku. Dulu fitnah aku pelecehan. Suruh ibu usir aku. Kini mau rebut HP juga. Kami cuma janji sama Sinta, main sandiwara buat ngejailin kamu. Siapa suruh kamu pukul adik kesayangan kami? Ibu marah, langsung usir kamu. Bukan salah kami. Jadi kamu ngaku kalian sama temannya itu bersama-sama fitnah aku ya? Betul, ibu juga nggak di sini. Kita yang fitnah kamu. Kami sudah lama mau usir kampungan Taya kamu dari rumah. Kak, jangan rebut HP-ku. Kamu lagi ngapain? Lepaskan! Lepaskan! Kak, minta ibu belikan. Jangan rebut HP-ku. Ada apa ini? Jatuh. Bukan kami. Rizky, kampungan jijik. Tunggu saja. Kalian! Gak nyangka kamu belum mati kelaparan. Tunggu saja. Aku pasti rusak namamu. Tak bisa pulang lagi. Dia datang. Masih punya muka datang? Kenapa dia masih punya muka datang ke sekolah? Itu dia. Ada apa ini? Kenapa semua orang liatin aku? Siapa pelakunya? Rizky, brengsek. Kamu pelecehan kakakmu. Kami semua sudah tahu. Masih berani ke sekolah? Tak tahu malu sekali. Jijik sekali. Beraninya kamu lakukan hal tak tahu malu. Suruh dia keluar. Benar, keluarkan dia. Sekarang teman-teman tahu kamu itu pervert. Lihat saja nanti bagaimana kamu sekolah lagi. Kamu yang fitnah aku. Kak, aku nggak... Kevin itu tuan muda Pratama. Dia takkan berbohong. Benar, dia mau kita awas sama kamu pervert pelecehan wanita. Benar, benar! Aku anak kandung Tuan Muda Pratama. Dia cuma anjing yang diadopsi. Jangan salahkan Kak Rizky. Aku yang salah. Dia cuma marah. Aku lebih disayang ibu. Kak, aku salah. Siawan! Masih pura-pura! Kamu! Kalian lagi apa? Ke ruang kepala sekolah. Baik, Pak. Pasti Kepsek juga tahu soal Rizky pelecehan. Bakal usir dia dari sekolah. Nama baikku rusak begitu saja. Kalau hari ini tak ada penjelasan,
Aku akan lompat dari sini. Aku tak mau hidup lagi. Pak Kepsek harus percaya Sinta. Lagian seorang wanita mana mungkin mengorbankan nama baiknya untuk fitnah. Pak Kepsek, aku tak bersalah. Lihat, dia beratnya 100 kilo. Tubuhku ini kecil. Mana mungkin aku bisa menumpuknya? Omong kosong. Aku mana ada 100 kilo. Aku cuma 99,5 kilo. Rizky, kamu bisa berbuat keji begini. Kalau tetap di sini, nama baik sekolah akan rusak. Rizky, sepertinya kau akan diusir. Tunggu dulu. Aku punya bukti. Bisa buktikan aku difitnah. Bukti apa? Tunjukkan. Jadi kau akui kalian bersama teman wanita itu fitnah aku? Betul, ibu tak di sini. Kami yang fitnah kamu. Kami lama ingin usir kampungan dari desa ini. Bukan, dia yang melecehkanku. Sinta, dengarkan baik-baik. Ku beri satu kesempatan saja. Kalau tak jujur, ku panggil polisi saja. Kalau terbukti, minimal 3 tahun. Di dalam penjara, kamu bisa kurus puluhan kilo. Dia, Rani yang menyuruhku. Dia yang suruh aku lakukan. Kejam sekali. Kenapa sekolah kita bisa ada hal tak tahu malu begini? Sinta, kau diusir sekolah. Pak Kepsek. Soal Rani, Pak Kepsek, Om Rani di provinsi ini punya koneksi. Kita tak bisa lawan. soal Rani, Pulan tulis surat maaf dan bertobatlah. Terima kasih, Pak Kepsek. Apa? Sudah ke kelas. Terima kasih, Pak. Ayo. Rizky, walau kau rekam, buktikan aku fitnah. Apa gunanya? Aku tetap tak masalah. Benar kan? Lihat kau orang desa konyol. Apa bisa kau lakukan? Kau, dasar brengsek. Tadi bilang apa soal adikmu? Ayah, aku salah. Maaf. Ayah, kakak cuma main-main sama Kak Rizky. Ayah pasti ada urusan penting. Kami pergi ke kelas dulu. Rizky, dasar anak durhaka. Kemana 2 hari ini? Tak pulang juga. Tak perlu ku bilang. Kayaknya kakakmu tak salahkanmu. Nilaimu jelek, sikapmu buruk, gangguin cewek. Kau memang butuh hukuman. Dharma, kau pernah paham aku? Pernah peduli pelajaranku? Beraninya kau bilang nilaimu jelek, sikapmu buruk? Kau, berani kau panggil namaku? Aku ini ayahmu. Aku dan keluarga Pratama sudah putus hubungan. Mulai sekarang, kalian jangan ganggu aku. Kecuali Kak Citra. Rizky kecil. Rizky, tunggu. Kak Citra. Ayah bilang kau gangguin cewek. Sebenarnya ada apa? Dengar ini Kak Citra. Kami cuma janji sama Sinta main sandiwara. Mau ngejahilin kamu. Soalnya kamu pukul adik kesayangan kami. Ibu marah, makanya kamu diusir. Kami tak ada urusannya. Ini. Ibu nggak usah urus Rizky. Ayah sewa rumah buat dia. Belikan dia HP baru dan baju baru. Aku dan Kevin lihat sendiri. Pas lihat kita, dia malah sok banget. Masih apa lagi? Kak, dia marahi kakak Melati di depan semua siswa sekolah. Benar. Anak durhaka ini benar-benar lancang. Kalau terus begini, apa nanti aku juga dia pukul? Si Tiga pas banget. Cari Rizky itu, anak durhaka tak tahu malu. Tangkap dia, didik dia baik-baik. Ibu, apa ibu salah paham soal Rizky? Dia juga nggak melanggar hukum. Tapi ibu asal tangkap orang, itu melanggar hukum. Oh iya bu, aku punya rekaman. Bisa buktikan Rizky nggak? Si Tiga, kamu anggap ibu penjahat, benar? Sekarang kamu nggak dengar ibu. Baik. Kalian keluarga Pratama semua sok hebat. Ambilkan gembok tangan. Tangkap aku. Ibu, bukan itu maksudku. Keluar anak durhaka. Keluar dari rumah ini. Bu. Kak Citra ada waktu. Aku tunggu di kafe Pulau Biru. Rizky ya? Hidup lalu, Kak Citra investasi semua tabungan ke Hendra. Ternyata Hendra kena goncangan pasar luar, keterbatasan dana, saham runtuh, uang Kak Citra semalaman, lenyap semua. Balikin uangku! Uang gajiku! Hidup lalu aku difitnah, menodai teman wanita. Kak Citra yang selidiki dan bersihkan namaku. Di rumah,
kakak lain tindas aku. Dia selalu bela aku. Gak bisa. Kak Citra begitu baik. Aku gak bisa diam-diam. Liatin dia gagal investasi. Kak Citra. Rizky kecil, ada apa kamu cari aku? Kak Citra, kamu beli saham yang namanya Grup Hendra. Lihat, Grup Hendra ada masalah. Cepat jual saja, sebelum bom meledak. Rizky kecil, itu cuma gosip belaka, berita tak jelas. Kamu masih pelajar, harus fokus belajar. Kak Citra, percayalah, Grup Hendra ini bakal kena krisis dana dan sahamnya runtuh. Kalau nggak jual, pasti rugi total. Kalau nggak percaya, tanya Om yang punya koneksi. Paman, Citra, Paman lagi cari kamu. Saham Hendramu, cepat jual. Hendra ada masalah, cepat. Hamom. Kak Citra, sekarang percaya. Aku tahu kamu jago investasi. Bantu aku investasi saham juga. Aku ada 3 miliar. Rizky kecil, uangnya dari mana? Jangan-jangan penipuan. Kak Citra, apa penyakit profesi lagi kambuh? Uangnya ini ternyata hasil lotre. Kau menang lotre, 100 juta. Hebat juga. Tak apa-apa. Kak Citra, lihatlah. Apa pendapatmu soal saham Grup Senda? Jangan lihat sedang restrukturisasi. Sebentar lagi akan ada tenaga ahli bergabung. Saat itu sahamnya pasti akan naik lagi. Dulu, setelah ahli bergabung, saham Senda naik pesat. Puncaknya berkali-kali lipat. Jadi saham paling laku. Kelihatan bagus. Oke, kita investasi di sini. Oke. Rizky kecil, kau begitu percaya Kak Citra. Berani serahkan uang? Kau kakakku. Tak percaya kau, percaya siapa? Masih tahu aku kakakmu. Dulu, kau kasih teh kesehatan ke kakak 1 dan 2. Aku nggak dapat. Enak juga kakak 1 dan 2. Adik tak tahu balas budi. Bukan Kak Citra. Kau beneran marah. Dulu, saat pulang ke rumah, agar bisa akur, aku buatkan teh kesehatan untuk kakak 1 dan 2. Tapi dibuang saja. Minum teh. Bukan. Di hidup ini, takkan lagi buang hati untuk mereka. Kak Citra, aku cuma kasih teh kesehatan buat kamu. Baguslah. Citra, aku jemput pulang. Tunggu Kak, aku lagi jual saham Hendra. Saham Hendra kan untung. Kenapa kau jual? Hendra ada masalah. Rizky menyarankan jual segera. Rizky? Dia tahu apa? Kak Citra. Rizky, sudah kubilang, aku tak minum teh kesehatan aneh-aneh. Tak paham. Kau terlalu sok tahu. Kak Citra, ini aku buatkan khusus. Orang lain jangan minum. Siapa peduli temu? Kau kesini buat apa? Salah sendiri gangguin cewek. Masih mau bawa Citra? Kau? Hendra rugi besar. Ketua ditangkap, saham runtuh. Hendra benar-benar celaka. Kok kau tahu Hendra bermasalah? Ngapain kau tahu? Cepat kau jual sahammu. Besok kau tahu. Rasanya sakit hati. Kau Rizky. Aku nggak punya adik sepertimu lagi. Kakak. Siapa peduli? Kak Citra, aku pamit dulu. Aku pulang ke sekolah. Oke, hati-hati. Jangan lupa minum teh.
Citra, aku baru dengar kakakmu marahi adikmu. Tak apa. Ibu Wijaya, tak apa. Cuma urusan keluarga saja. Kakakmu itu cuma peduli uang. Dia merendahkan adikmu yang baru pulang dari desa. Ibu Wijaya, Ini teh kesehatan. Buatan adikku Rizky. Cobalah. Tehnya segar sekali. Segera badan jadi segar. Adikmu memang hebat. Ibu terlalu memuji. Kalau ibu suka, bawa saja pulang. Oh ya Citra, aku dapat kabar internal. Saham grup Senda kini sedang naik. Coba kau beli. Grup Senda? Bukannya itu yang Rizky sebutkan? Bahkan Ibu Wijaya merekomendasikan. Apa Rizky memang jago saham? Dulu di panti asuhan, hal favoritku memaksa Nadia nyanyi untukku. Suaranya indah dan lembut, bisa menghangatkan hatiku. Rizky, nanti aku mau jadi penyanyi. Dia juga selalu punya mimpi jadi penyanyi. Oh ya, aku reinkarnasi. Aku tahu nanti akan ada lagu hits. Aku bisa tulis untuk Nadia. Bantu wujudkan mimpinya. Nadia! Nadia! Nyanyimu sangat indah. Biar aku tulis lagunya. Suaramu sangat merdu. Pasti bakal disukai banyak orang. Kamu kan selalu mau jadi penyanyi. Biar aku bantu. Oke, kau tulis, aku nyanyi. Tapi sebelum menulis, makan dulu. Aku masak banyak, semua kesukaanmu. Nadia, kau memang jago sekali. Terima kasih. Nanti aku nikahi kau. Nadia, lagunya sudah kubuat. Lihat. Lagu Angin Berhembus ini khusus untukmu. Rizky, kamu tulis sendiri. Keren sekali. Gak nyangka kamu bisa nulis lagu. Nadia, tenang saja. Sudah aku daftarkan hak cipta. Ayo kita rekam lagu ini. Buat album. Kamu mau bantu rekam album? Gak bisa. Aku cuma nyanyi santai. Pasti gak bisa. Nadia, kamu nyanyi bagus. Harus percaya diri. Aku selalu temani kamu. Aku dukung kamu. Oke. Tentu saja. Sebelum kamu jadi Nadia Diva, aku akan meramu kamu dulu. Ayo, aku ajak belanja baju. Ayo. Ini Rizky ya? Sudah keluar dari keluarga, masih bisa ke tempat ini. Pura-pura anak orang kaya, cari cewek. Pasti kamu menipu si Tiga ya? Rizky sudah jadi orang miskin. Tapi masih ada cewek yang mau sama dia. Rizky, aku beneran gak hormati kamu. Menipu si Tiga buat belanja sama cewek. Bayar banyak buat gaya begini ya? Dia pura-pura anak orang kaya buat nipu cewek. Menjijikkan. Dia curi uang kakaknya buat main, malah ketahuan. Putri, jangan asal ngomong. Kurasa kamu cemburu dia lebih cantik. Takut kalah jadi penyanyi usang. Apa kamu bilang? Berani aku sobek mulutmu. Kakak Putri cuma tak mau kamu menipu cewek lain. Kenapa kau pukul dia? Diam, kalau terus ngomong, aku pukul kamu juga. Rizky, berani kau pukul aku? Keamanan! Ada apa? Aku member emas di sini. Kuperintahkan, segera tangkap brengsek ini dan usir dari sini. Member Mas hebat ya? Boleh, asal suruh keamanan tangkap orang. Putri, kamu gak punya otak ya? Dia bukan polisi. Berhak apa dia tangkap aku? Tunggu saja. Aku panggil polisi tangkap kamu. Citra, kau bilang sebelum Hendra, adikmu Rizky, suruh kau jual saham, dan beli saham Senda. Langkahnya itu, dia jenius investasi. Penasaran bertemu jenius ini? Baik, nanti aku perkenalkan. Kak Putri? Apa? Tangkap Rizky? Tangkap Rizky? Kau, usir si pasangan brengsek ini sekarang juga. Usir mereka. Kalau tidak, aku adukan.
Aku suruh manajer pecat kau, percaya? Bu, saya manajer di sini. Ada apa? Kau manajer di sini. Ini tempat mewah, kan? Harus ada syaratnya. Jangan asal, biarkan semua orang masuk. Orang rendahan kayak mereka, tak pantas masuk sini. Siapa yang kau sebut rendahan? Kartu hitam ya? Manajer, ada nggak kartu level lebih tinggi dari hitam? Aku mau punya... Begadang, dasar tak tahu diri. Biaya member di sini sangat mahal. Orang kayak kau tak mampu bayar. Rizky, cukup saja. Jangan ribut demi aku. Ayo kita pergi. Nadia, sudah kubilang, seumur hidup ini, takkan kubiarkan kau disiksa lagi. Taruh kartu. Kau punya uang berapa? Tunggu saja, kartu kau ditolak. Tuan, sekarang Anda, member Platinum kami. Biar saya melayani Anda. Sebagai member Platinum, Anda bisa rekam musik, gratis di sini. Kami juga akan promosikan di posisi paling tengah, gratis untuk Anda. Ini banyak penyanyi, tak bisa dapatkan walau bayar. Promosi posisi tengah. Kalau laguku dapat promosi ini, pasti bakal hits. Oke, siap-siap dulu. Baik. Rizky, pakai hak membermu untukku. Kebetulan mau rekam lagu baru. Siapa bilang kamu boleh pakai? Kamu sungguh tak tahu malu. Nadia, kamu yang nyanyi. Nyanyi laguku. Aku nyanyi. Cewek desa yang sama-sama, Rizky. Bisa nyanyi apa? Ini bukan karaoke sembarangan. Kalau nyanyi jelek, bakal malu. Kalau pintar, segera pergi sana. Putri, dia pasti nyanyi lebih baik darimu. Rizky, jangan sok tahu di sini. Aku penyanyi profesional. Mana mungkin kamu bisa kalahkan aku? Nak, masih sempat menyerah sekarang? Kak 2. Kak 3 akhirnya datang. Lihat adikmu ini, bantu orang luar. Marahi kakak 2. Rizky, kamu nggak apa-apa? Kak Citra, aku nggak apa-apa. Jangan khawatir. Biar ku kenalkan. Ini Kepala Seksi Keamanan Kota, Ibu Wijaya. Halo Ibu Wijaya, aku penyanyi Putri Pratama. Halo Rizky. Halo Ibu Wijaya. Kenapa Ibu Wijaya malah mau sapa Rizky? Putri. Ibu, tolong bela aku. Kesempatan promosi, laguku di pusat, direbut Rizky. Dia malah kasih ke cewek licik ini. Apa? Dasar anak durhaka. Kenapa kau bantu orang luar merebut kesempatan kakak Putri? Wanita licik ini, apa yang kau minuminya? Rizky, kau mengecewakanku. Demi orang luar, kau tega tinggalkan keluarga sendiri. Ayah, ibu salah paham. Salah paham apa? Apa kau mau ikut anak durhaka ini tak tahu budi? Rizky ayah, ibu sudah kecewa padamu. Lihat saja sampai kapan kau sombong. Jangan salahkan Rizky lagi. Rizky dihina demi aku. Aku harus lakukan sesuatu, walau cuma buat bela dia. Aku akan tampil sekarang. Buktikan Rizky tak salah pilihku. Lihatlah. Dia itu tak tahu dunia. Masih berani tampil nyanyi. Jangan-jangan malah bikin malu. Rizky, penulis lagu, Rizky Pratama. Kamu bisa nulis lagu? Dasar orang desa. Lagumu itu mungkin cuma buat nenek-nenek di depan toko. Jangan di sini mencari perhatian. Kok, mending kamu larang dia nyanyi. Orang banyak bikin ayah ibu malu. Dan keluarga Pratama jadi hina. Diam! Kevin memang pintar. Rizky, seharian ini cuma bikin keluarga Pratama malu. Rizky, suruh dia turun. Jangan nyanyi. Rizky memang jenius.
enak banget. Bagus dari penyanyi profesional. Mana mungkin. Masa dia bisa nyanyi sebaik ini? Satu lagi! Satu lagi. Satu lagi. Nadia, nyanyimu luar biasa. Halo Nona, aku dari studio musik Harmoni, manajer bintang. Suaramu sangat unik. Aku ingin kau bergabung timku. Wah, bukannya itu manajer bintang studio musik Harmoni? Artis yang dia bantu pasti jadi artis top. Gadis ini beruntung sekali. Lagu ini karya adikku Rizky. Harusnya aku yang nyanyikan. Yang diangkat manajer bintang harusnya aku. Rizky, lagu yang kau tulis ini, kasih kakak dua nyanyi. Kau tulis lagu ini? Bagus sekali. Siapa pemilik hak cipta lagu ini? Dia yang akan aku kontrak. Rizky, kasih aku lagu ini. Kalau punya lagu ini, aku pasti bisa terkenal. Aku nggak mau jadi artis tak dikenal lagi. Kumohon, maafkan aku ya. Kakak dua salah. Maafkan kakak, kasih aku lagu ini. Manajer, lagu ini cuma boleh Nadia nyanyi. Rizky, kau malah bantu orang luar daripada kakak Putri. Tak tahu diri. Sebagai keluarga Pratama, harus selalu menolong keluarga tanpa syarat. Kuperintahkan kau, harus serahkan hak cipta lagu ini kepada kakak Putri. Tak mungkin. Malah buang saja lagu ini. Takkan kuserahkan padanya. Anak durhaka, beraninya kau bicara padaku. Selama kau kabur, semua biayanya dari kakak Citra, kan? Kalau tak serahkan hak cipta lagu ini kepada kakak Putri, aku akan usir kalian berdua dari rumah. Ayah, kenapa pakai aku untuk ancam Rizky? Tak sangka sebagai ayah bisa begitu memihak. Manfaatkan kelemahan untuk ancam anak sendiri. Kau siapa? Pergi. Ini urusan keluarga kami. Tak usah ikut campur. Aku kepala seksi keamanan kota. Ibu Wijaya? Meski kau Ibu Wijaya, urusan keluarga kami tak usah kau campuri. Mulai sekarang, aku angkat Rizky jadi adikku. Aku kakaknya. Sekarang boleh aku urus? Kau! Rizky kecil, ayah salah. Tak patut ancakmu pakai kakak Citra. Kita kan satu keluarga. Darahmu juga darah keluarga Pratama. Jangan terus-terusan mengembara di luar. Pulanglah. Dulu cuma bisa marah tanpa tahu sebab. Sekarang mau aku pulang? Oke, aku bisa pulang. Tapi ada satu syarat. Suruh Kevin pergi. Apa kau bilang? Dia kan adikmu. Dasar anak durhaka tak punya hati. Aku akan potong semua sumber uang kakak Citra. Tanpa bantuan kakak Citra, lihat saja kau hidup. Ayo pergi. Tenang, nanti ada aku. Kalau ada masalah, cari aku. Aku juga kakakmu. Baik. Kak Inten. Bukannya mau dukung lagu baru kakak Citra? Kenapa tak kelihatan orangnya? Lagumu bagus sekali, nyanyinya juga. Bukannya itu Ibu Wijaya? Yang satu lagi, Rizky. Iya. Kapan hubungan mereka jadi begitu dekat? Aku ke toilet dulu. Oke. Rizky kecil, kebetulan kamu juga di sini. Bagaimana kabarmu? Kamu dekat sama Ibu Wijaya, kan? Bisa nolong kenalkan ke kakak. Aku kira kok tiba-tiba jadi akrab. Dulu kamu kan selalu meremehkanku. Kakak, aku buat kue. Coba. Enak juga. Beraninya kasih aku makan barang kotor. Jauhi aku nanti. Bau asam desa. Maaf kakak. Dulu demi menolongmu, aku membuat kue seharian untukmu. Tapi kau malah menolaknya. Sekarang kau malah minta aku perkenalkan. Tak mungkin. Rizky, jangan sok tahu. Aku akrab sama Ibu Wijaya. Kamu juga untung. Kau peduli padaku? Kau peduli diri sendiri demi bisnismu sendiri. Sebelum kau tahu, aku dekat dengan Ibu Wijaya. Kau pernah peduli padaku? Kau cuma pikir aku berguna. Melati,
Kau orang yang egois. Rizky, tunggu saja! Aku tak salah menilai Rizky. Dia tak memamerkan hubungan dengan aku. Tak sangka pelajar SMA ini bisa sekompeten ini. Ujian tengah semester dimulai. Ujian pertama, bahasa Inggris. Silakan kembali ke kursimu. Kak Rizky sibuk nulis lagu. Pasti nggak sempat belajar. Kalau nggak lulus ujian, gimana? Bagus Rizky punya hobi. Tapi jangan lupa belajar. Siapa yang nggak lulus belum tentu. Belum setengah jam, Rizky sudah serahkan kertasnya. Waduh, aku baru kerjain beberapa soal. Dia sudah serahkan. Rizky, ujian baru setengah jam. Serius mau serahkan? Ya. Nggak mau cek lagi. Pak Guru, karena Rizky sangat yakin, mungkin Pak Guru benarkan langsung. Biar semua bisa lihat, Nai Rizky seperti apa. Cepat sekali serahkan. Pasti nggak serius. Lihat saja nanti. Kau malu. Ini. Pak Guru, gimana? Rizky nilai sempurna. Mana mungkin? Aku ingat Rizky, yang paling lemah. Kok bisa nilai penuh? Benar. Belakangan dia sibuk. Urusan lain. Gak ada waktu les. Jangan-jangan. Aku ngerti. Rizky pasti curang. Aku nggak perlu curang. Cuma omong kosong. Berani taruhan. Kalau ujian berikutnya, kamu bisa cepat selesai dan nilai penuh lagi. Buktinya kamu nggak curang. Kalau nggak, kamu keluar sekolah. Kalau aku nggak curang, Kalau kamu nggak curang, aku jadi pacarmu. Putri mau jadi pacar Rizky. Seram juga. Oke, jangan menyesal. ujian kedua, bahasa Indonesia. Ujian kedua bahasa Indonesia. Soalnya jauh lebih banyak. Lihat saja apa bisa selesai setengah jam. Pak Guru, aku serahkan. Apa? Belum setengah jam, Rizky sudah serahkan. Lebih lambat 1 menit dari sebelumnya. Gagal. Pak, gimana hasil Rizky? Sempurna. Sempurna. 2 ujian sempurna. Rizky itu dewa. Mana mungkin? Waktu singkat, tapi nilai sempurna. Meski Kevin, yang selalu di depanku, tak pernah sehebat ini. Gimana Rizky bisa begini? Rizky biasanya jarang belajar. Mana mungkin nilainya lebih baik? Apa ada yang kasih bocoran? Enggak, mungkin 1 guru kasih bocoran. Tapi 2 guru sekaligus? Tak mungkin. Tak sangka, Rizky ternyata jenius tersembunyi. Bukan begitu. Rizky itu murid bodoh. Nilainya tak pernah kalahkan aku. Kevin, aku akui kamu pintar. Aku kagum padamu. Tapi saat kalah, jangan asal fitnah tanpa bukti. Selain itu, menurutku Rizky jadi berbeda dari dulu. Jadi lebih tampan dan percaya diri. Apa kamu bilang? Kevin, kenapa kamu murung? Siapa yang ganggu kamu? Bilang ke kakak 4, kakak bantu kamu. Kakak 45, tak apa. Cuma ujian kali ini, Kak Rizky entah pakai cara apa, nilainya malah lebih baik dariku. Aku takut orang tua tahu.
Mereka akan kecewa padaku. Rizky pasti curang. Kalau tidak, mana mungkin lebih baik dari Kevin. Kevin, kamu adik kesayangan kami. Kakak pasti bantu kamu dapat keadilan. Berani ganggu Kevin, Rizky memang cari masalah. Ayo. Rizky, katanya ujian ini kamu berani rebut peringkat Kevin. Apa kamu curang? Kevin lagi mengadu ke kalian. Rizky, jangan kira karena nilaimu bagus, orang tua akan suka padamu. Kevin sudah hidup bersama kami 20 tahun. Dia adik kesayangan kami. Kamu tak sebanding dengan dia. Siapa peduli? Rizky, percaya nggak kalau kamu lenyap di luar sana, orang tua pun tak peduli. Hidup lalu, Kevin bermain licik di belakang. Suruh kedua kakak cari orang buat serang aku. Kali ini tak sangka, cepat sekali. Sudah tak tahan. Kak Citra, malam ini jemput aku ya. Kamu Rizky? Aku? Ada apa? Ada apa? Kau buat saudaraku diusir sekolah. Kau pikir mau apa? Si Enam tak usah bicara. Patahkan kakinya. Kau cukup jago menghindar. Lihat, kau bisa lari kemana? Rizky, mau keluar hidup-hidup? Aku kau curang ujian ini. Lalu sujud minta maaf ke Kevin. Sujud! Salen! Kau Kira aku bodoh? Kalau aku ngaku, aku juga bakal diusir sekolah. tahu nggak mau denger baik-baik ya? Pukul dia. Jangan gerak. Jangan pukul aku. Jangan gerak. Kak Citra hebat sekali. Sekali gerak saja, semua sudah kau kalahkan. Jangan pukul aku. Sinta, aku tanya. Siapa yang menyuruhmu? Kalau kau tak jujur, Kak Citra akan tangkap kalian dengan tuduhan perampokan. Kami tak merampok. Tak ada. Tak ada. Apa ini? Kau fitnah aku. Ngaku nggak? Aku ngaku. Anggi dan Rami. Mereka bayar aku cari orang patahkan kakimu. Biar kau tak bisa sekolah lagi. Apa? Rizky kecil, aku pasti pulang. Bilang ke ayah ibu soal ini. Biar ayah ibu hukum si 4 dan si 5. Percuma. Mereka cuma bias saja. Si 3, kamu pulang. Ayah, tahu nggak? Si 4 dan si 5 bayar orang untuk pukul Rizky kecil. Kita kan satu keluarga. Kok mereka tega berbuat begini? Untung aku sampai tepat waktu. Kan gak apa-apa. Saling bertengkar biasa saja. Gak separah yang kamu bilang. Jangan-jangan kamu mau si 4 dan si 5 di penjara. Ayah, si 4 dan si 5 anak ayah? Apa Rizky kecil bukan juga? Kenapa ayah bisa begitu bias? Si 3, kenapa bicara begini? Masih berani bahas Rizky? Kau yang terlalu memanjainya. Berani panggil nama ayah ibu. Di mata kalian, masih ada ayah ini. Ayah, bukan itu maksudku. Kurasa Rizky berantem dengan keluarga. Karena kau yang mengada-ada. Kau sudah besar. Kalau tak mau keluarga, pergi saja. Kevin sudah cari orang buat habisi aku. Kayaknya aku nggak bisa diam lagi. Harus balas dendam. Aku mau kau selidiki. Wanita bernama Yuni. Aku mau tahu, 20 tahun lalu dia punya anak sama siapa? Bagaimana cara masuk ke keluarga Pratama? Soal 20 tahun lalu, tak mudah diselidiki. 500 juta. Aku bayar setengah dulu. Deal. Deal. Aku harus cari orang yang lindungiku. Kalau kejadian semalam terulang, Kak Citra tak bisa datang. Aku pasti celaka. Tuan mau sewa bodyguard. Betul. Cariin aku dari perusahaanmu bodyguard tingkat tertinggi. Si rupa perah!
Tuan, ini juara nasional, tinju wanita. Namanya si Rubah Perak. Dia bodyguard terbaikku, tapi biayanya agak mahal. 2 juta. Ya, dia saja. Baik, aku segera. Siapkan kontrak untuk Tuan. Silakan. Rizky kecil, saham kita naik drastis. Kita kaya sekarang. Kak Citra, kira-kira kita beli 800 juta. Kalau dijual semua sekarang, setiap orang kita bisa dapat 7 miliar. Wah, miliaran. Rizky kecil, kamu hebat sekali. Kak Citra, ikut Rizky. Jual sekarang. Jual. Ayah. Ibu. Kak Melati. Aku untung banyak dari saham. Ini hadiah untuk kalian. Aku lihat di berita, saham grup Senda naik drastis. Kamu untung banyak ya? Miliaran. Berkat Rizky kecil. Kita ikut saran dia. Apa? Miliaran? Tak sangka Rizky si haram itu benar-benar jitu. Kalau tahu, aku juga beli saham Senda. Takkan rugi sebanyak ini. Rizky itu cuma mahasiswa. Dia tahu apa? Pasti Direktur Wijaya yang kasih info. Bukan. Kali ini ide Rizky kecil. Dia cerdas sekali. Kalau dia hebat, kenapa tak suruh seluruh keluarga beli? Bahkan kakak Melati rugi total. Anak durhaka ini tega khianat. Tak peduli keluarga. Menurutku, kamu sama durhaka dengan anak itu. Hari ini, aku potong semua sumber uangmu. Kak Citra, ku dengar soal aku bantu saham. Ayah potong uangmu juga. Gak apa, aku ada Rizky kecil. Kamu bantu aku cari uang. Uang dari rumah, aku gak butuh. Kak Citra, kurasa saham ini masih berisiko. Ayo, kita investasi bisnis. Intan? Kenapa ke sini? Rizky bilang ada urusan, jadi aku datang. Kak Intan, begini. Ku dengar proyekmu Mall Bintang 7 masih butuh mitra. Masih ada slotnya. Hidup lalu, Mall Bintang 7 jadi pusat perbelanjaan terhits. Setiap pemegang saham dapat dividen berlimpah. Kamu mau ikut investasi? Aku dan Kak Citra mau ikut investasi. Baiklah, demi Rizky kecil, aku izin kalian investasi. Oke. Tapi, ada hal yang harus kubilang. Boleh investasi minimal 1 miliar. Aku dan Kak Citra investasi 10 miliar. 10 miliar? 10 miliar? Rizky kecil, ini bukan jumlah kecil. Kamu mau bicara lagi sama Kak Citra? Uangnya belum kulihat. Sudah kau investasikan. Gak usah bahas lagi, kita investasi. Baiklah, karena kalian sudah putuskan, aku akan pulang buat kontrak. Oke. Semoga kerjasama kita lancar. Semoga lancar. Sampai jumpa. 100 miliar langsung diinvestasikan. Rizky kecil, kamu yakin? Kak Citra, kapan aku tipu kamu? Tunggu saja uangnya mengalir. Dharma, aku harus buktikan. Aku yang meninggalkan Pratama akan lebih kaya dan kuat. Detektif Liman, apa hasil penyelidikannya? Sudah keluar? Kak Citra, aku ada urusan. Aku keluar sebentar. Urusan yang kau minta, sudah kulihat. Yuni saat muda, sangat populer. Pernah pacaran dengan pengusaha. Punya anak laki. Anak itu diambil pengusaha. Dharma. Kevin ternyata anakmu. Dengan simpananmu. Pantas kau begitu sayang dia. Kau bawa dia pulang sendiri. Tapi lama baru kau cari aku. Hebat sekali, Rizky itu jenius. Ujian kali ini, dia dapat nilai sempurna di semua mata pelajaran. Mana mungkin dia dapat nilai sempurna semua. Apa sih hebatnya? Bahasa Indonesia dia nggak sempurna. Lihat, tulisan dia no. Soalnya aku nggak tulis. Tema esai kali ini, ayahku. Ayahnya bukan tetua Pratama Grup Pratama.
Kenapa dia tak menulis? Iya, kenapa nggak tulis? Iya, kenapa sih? Iya, Kak. Kenapa nggak tulis? Ayahku ketua perusahaan. Aku selalu bangga. Dia tak pantas jadi ayahku. Rizky, jangan menakutinya. Lagian kau begitu tak hormat ayah, keluarga Pratama sia-sia membesarmu. Dasar anak durhaka. Betul, Rizky. Kau tak peduli keluarga. Kau masih keluarga Pratama. Aku tak peduli keluarga. Lalu kalian bagaimana padaku? Kalian bayar orang buat sukai aku. Sembarangan. Ada buktinya? Awas, aku gugat fitnah. Tentu saja ada buktinya. Apa? Katakan aku tak peduli keluarga? Oke, ku bagikan bukti. Kalian suruh Sinta cari orang buat pingsanku, biar semua bisa lihat. Lihat saja, kalian bisa bela diri. Sebagai katak, malah suruh pingsan adik kandung. Mereka masih manusia. Ini bukan manusia. Orang begini tak pantas di sekolah. Harus usir mereka. Usir mereka! Rizky, kau lagi ganggu kakak dan adikmu. Ayah, Rizky kirim video. Dia fitnah kami di sekolah. Malah ajak teman usir aku dan melatih. Anak durhaka, kau merusak nama baik kakakmu. Dalam nama ayah, aku memerintahkanmu, hapus video itu. Lalu berlutut, minta maaf ke kakak dan adikmu. Aku tak hapus, tak minta maaf. Kalau tak hapus, aku suruh Capsek usir kau. Mereka yang mau sakiti aku. Tapi kau suruh usir aku. Pak Capsek, keluarkan anak durhaka ini yang tega melukai keluarganya dan menentang ayahnya. Direktur Pratama, kita tak bisa mengusir siswa tanpa alasan. Lagian, Rizky juga korban. Apa? Pak Capsek tak mau donasi grup Pratama sebanyak 500 juta. Tunggu, cuma 500 juta? Aku donasikan 1 miliar. 1 miliar? Apa? 1 miliar? Mana mungkin Rizky punya uang sebanyak itu? 1 miliar sudah masuk ke rekening sekolah. 1 miliar? Rizky, kamu kaya. Ayah, donasikan lagi uangnya. Bantu kami. Kami salah, ndak berani lagi. Uang tunai perusahaan sudah hampir habis. Pak Capsek, aku mau sekolah. Mengusir Anggi dan Rani. Kalian berdua tak bermoral, berani melukai adik kandung. Memberikan dampak buruk bagi sekolah. Dalam nama sekolah, kalian berdua diusir. Ayah! Ayah, Rizky anak desa ini mana ada uangnya? Uangnya pasti dari keluarga Pratama. Anak durhaka, aku larang kau pakai uang keluarga Pratama untuk donasi. Kalau tak percaya, cek rekeningku. Aku tak pakai uang keluarga Pratama. Benar, aku sudah potong semua sumber uangnya. Meski kau keluarkan 1 miliar, apa gunanya? Grup Pratama bakal ada proyek besar. Saat dapat untung, kau pasti minta kembali. Aku tak butuh proyek besar. Camkan ini. Sekarang aku pemegang saham grup Bintang 7. Apa kau bilang? Mall Bintang 7 itu, proyek keluarga Wijaya. Aku pakai semua koneksi, tak bisa ikut saham di Mall Bintang 7. Dia anak muda, mana mungkin. Anak durhaka. Banyak pengusaha besar tak bisa ikut saham Mall Bintang 7. Kau malah sombong mengaku pemegang sahamnya. Kak, aku tahu kau mau marahi ayah. Tapi jangan sok jago, bisa rusak nama keluarga Pratama. Tak percaya? Kak Citra, kau di dekat sekolah. Bawa kontrak saham Bintang 7 ke sini. Kenapa kamu buru-buru minta aku bawa kontrak saham Bintang 7? Lihat baik-baik. Kamu benar-benar bisa beli saham Bintang 7. Ayah, aku dan Rizky juga punya saham. Si Tiga, kamu bantu anak durhaka ini beli saham? Kamu nggak kasih tahu aku. Ayah, sebenarnya Direktur Wijaya. Karena Rizky baru izin aku beli saham. Maksudmu Direktur Wijaya karena Rizky? Iya, Direktur Wijaya juga anggap Rizky adik angkat. Adik angkat. Rizky walau, kau bertengkar dengan keluarga, kau tetap anak Pratama. Jadi kau harus lakukan hal yang baik untuk Pratama. Ayah, dia tega sama aku dan kakak 4. Dia bukan keluarga Pratama. Dasar bodoh, diam! Rizky, katakan pada Direktur Wijaya, biar ayah juga beli saham. Semua yang kau lakukan, ayah maafkan semua. Gimana? Mau paksa aku pakai hubungan keluarga? Kalian pernah peduli aku? Semua egois. Keluarga Pratama, jauhi aku. Rizky! Rizky kecil,
Ayah, dulu ayah selalu abaikan Rizky. Sekarang baru tahu dia pemegang saham bintang 7. Baru mau baik-baik padanya. Diam! Gak tahu cara bicara. Ayah kamu ini. Keluarga Pratama tega begini. Aku nggak perlu mikirin kalian lagi. Tunggu aja. Kalian pasti menyesal. Hidup lalu, tak lama lagi, tempat ini akan direncanakan jadi stasiun pertua. Dharma dari omnya dapat kabar dia beli proyek gugur ini. Jadi dapat uang gusurannya ratusan miliar. Grup Pratama yang kehabisan dana. Berkat dana ini bisa bangkit kembali. Hidup ini. Aku harus lebih dulu dari Dharma beli tempat ini. Biar grup Pratama langsung bangkrut. Tuan Pratama kan? Halo? Tadi di telepon Tuan bilang mau beli proyek gugur. Serius? Benar. Semua proyek gugur ini kupakai semua. Apa? Semua? Ya. Hey yo, Ini jalan. ayo. Selamat Tuan Pratama. Sekarang kompleks ini milik Anda. Dasar bodoh dan kaya. Berani keluarkan 200 juta beli proyek rusak yang tak laku. Jangan asal bicara. Hati-hati. Rizky kecil, aku tahu kau jenius bisnis. Tapi proyek rusak ini sudah berhenti lama. Tak ada yang berani ambil. Kenapa kau mau belinya? Kak Intan, percaya padaku. Tempat ini strategis. Rencana kota masa depan. Pasti ada proyek di sini. Baik, aku percaya. Kau mau aku bantu apa? Proyek rusak ini, nosenya di tanganku. Tak sebaik di bawah Grup Wijaya. Kuharap Kak Intan bisa ambil alih. Aku yang ambil? Ya, kalau dirobohkan, nilainya ratusan miliar. Rizky kecil, 100 miliar bukan jumlah kecil. Kau yakin bisa? Tenang saja Kak Intan. Kalau ada kerugian, aku tanggung. Baik, aku percaya. Aku kasih 100 miliar. Ayah, bukannya Grup Pratama lagi kekurangan dana? Kenapa masih mau beli gedung yang sudah lama terbengkalai? Kabarnya dari Omo. Kata dia, gedung ini bakal jadi stasiun kereta cepat. Kalau kita beli sekarang, bisa dapat uang gusurannya. Dengan uang ini, masalah Grup Pratama bisa teratasi. Ada keperluan apa? Ini ketua Grup Pratama. Panggilkan atasanmu. Kami mau beli semua gedung terbengkalai. Mau beli bangunan rusak lagi? Kenapa bangunan rusak ini banyak yang berebut? Sekelompok orang lemah. Mereka pasti takut dengan kita. Maaf Tuan, gedung ini sudah laku. Sudah laku? Apa yang laku? Dijual ke siapa? Baru saja, Tuan Pratama sudah beli. Pratama? Siapa namanya? Namanya Rizky Pratama. Rizky? Anak durhaka, berani beli tempat ini duluan. Pasti Direktur Wijaya. Yang kasih tahu dia. Ayah, Kak Rizky juga keluarga Pratama. Ayah bicara baik-baik. Dia pasti mau serahkan gedung itu. Anak durhaka. Dia sudah putus hubungan. Gak bakal dengar aku. Kalau orang itu bicara, dia pasti dengar. Rizky! Paman? Kenapa ke sini? Tentu saja aku datang. Lihat keponakanku. Masalahmu dengan keluarga, aku sudah tahu. Sudah mau lulus kuliah, kenapa masih tak tahu diri? Paman, mereka yang usik aku dulu. Aku cuma ikut saja. Jangan ngomong yang tak. Ibumu itu demi kamu. Paman, kalau mau ajak aku pulang, gak usah. Paman, maksudnya apa? Kudengar kau beli gedung rusak. Gedung itu penting bagi Grup Pratama. Serahkan ke ayahmu. Ternyata demi gedung itu, mau meyakinkan aku. Gak mau! Kok kamu bicara ke Om gitu? Tanpa tanah itu, Pratama bisa bangkrut. Kau keturunan Pratama, apa tak peduli? Aku sudah putus hubungan dengan keluarga Pratama. Dasar brengsek!
Kau kurang dididik. Jangan lupa, aku pemegang saham terbesar di sini. Kalau kau tak mau, aku pastikan kau tak bisa lulus. Baik, walau tak lulus, takkan kuserahkan tanah itu. Kau! Hentikan! Ketua Kusuma menindas orang. Direktur Wijaya. Bu Intan, kenapa ke tempat berdini? Aku cari Rizky kecil. Kalian kenal? Dia pemegang saham mall bintang 7. Juga adik angkatku. Rizky punya saham bintang 7. Bu Intan, Rizky kecil, keponakanku. Karena kau angkat dia jadi adik, kita sekarang kerabat. Menurut Bu, boleh aku beli saham bintang 7? Tapi sepertinya aku dengar Ketua Kusuma ancam Rizky. Aku sebagai kakaknya, pasti tak bisa tolerir ada yang menindasnya. Tata, aku cuma bahas tanah yang baru dia beli dijual ke aku. Rizky sudah jual tanah itu ke aku. Kalau ada masalah, bicara saja sama aku. Kenapa Anda mau kerja sama Rizky? Dia besar di desa, tak terdidik, sikapnya bermasalah. Tak suka dengarnya. Ketua Kusuma, menurutku Rizky orangnya baik. Kalau masih fitnah dia, Grup Wijaya, tak keberatan beli satu perusahaan lagi? Aku ada rapat. Tak bisa ngobrol lagi. Pergi dulu. Kak Intan, makasih sudah bela aku. Kamu adikku kan? Pasti aku bela kamu. Oh ya, aku mau kasih tahu. Gedung yang rusak itu benar seperti katamu. Bakal dibangun stasiun kereta. Benar, cepat sekali kabarnya. Iya, lihat saja siapa kakakmu. Kamu memang berbakat bisnis. Kalau nanti ada masalah, kamu bisa bilang ke aku. Baik, Kak Intan. Pergi dulu. Ya, sampai jumpa. Dharma, kenapa tak bilang Rizky dan Grup Wijaya kerja sama? Mereka memang ada hubungan, tapi bukan keluarga. Mana mungkin Direktur Wijaya peduli anak muda? Rizky sudah jual gedung rusak ke Direktur Wijaya. Apa? Grup Pratama, kalian tunggu saja bangkrut. Kak Intan, kenapa bawa aku ke lelang? Kamu adikku kan? Kalian kamu baru bantu untung banyak uang. Nanti lelang dimulai. Kalau ada yang kamu suka, aku kasih ke kamu. Terima kasih, Kak Intan. Rizky, main dulu. Aku sapa orang dulu. Oke, kamu sibuk. Kevin, kamu sebentar lagi lulus dan masuk kantor. Saatnya aku ajak kamu lihat dunia. Bukannya itu, Kak Rizky. Rizky si kampungan itu berani datang ke acara ini. Pakaiannya juga murahan. Rizky, kamu kan bangga dekat sama Direktur Wijaya. Kali ini, siapa yang bisa bantu kamu? Bukannya ini Rizky yang kabur rumah. Masuk diam-diam cari makan ya? Tak usah dibahas. Lihat sini, dia mencuri permata. Dia yang mencuri? Kenapa dia mencuri permata? Miss, ada apa? Aku lihat dia mencuri permata. Cepat tangkap dia. Permatanya benar-benar hilang. Aku tak mencuri. Maaf Tuan, kami perlu periksa. Permata ketemu! Ketemu. Apa? Bukan aku juga nggak tahu kok berliannya ada di tubuhku. Kok bisa ada di tubuhku? Berlian ditemukan darimu. Kau tertangkap tangan. Masih mau mengelak? Dia yang mencuri. Dia masih mengelak. Siapa ini? Cepat usir dia. Benar, usir dia. Keamanan, cepat bawa pencuri ini ke kantor polisi. Siapa berani bawa adikku ke polisi?
Kak Intan, aku nggak salah. Aku percaya kamu. Direktur Wijaya, Rizky ini anak desa. Dia mencuri berlian. Jauhi saja dia. Berlian ini ku beli. Ku sampaikan padanya. Apa? Kenapa? Nggak boleh. Direktur Wijaya, boleh. Ini perhiasannya. Biar saya antar ke rumah Anda. Cepat minta maaf ke adikku. Tuan Pratama, maaf ya. Maaf. Sudahlah. Hari ini aku nyatakan secara resmi, Rizky adalah adik angkatku. Siapa berani ganggu dia, itu lawan aku. Aku Intan Wijaya nggak akan maafin. Rizky, ayo pergi. Oke. Sial. Kesempatan emas tak bisa habisi anak haram itu. Kenapa Rizky bisa minta Direktur Wijaya bela dia? Nanti, suatu hari aku pasti merebut semua yang kau miliki. Lelang dimulai. Rumah mewah ini lokasinya bagus, mulai dari 50 miliar. Villa ini bagus juga. Benar, aku tak bisa terus tinggal di kos. Beli ini, tinggal sama Kak Citra. 60 miliar. 10 miliar. Satu kali, Rizky ikut tawar. Kakak, aku suka rumah mewah ini. Boleh belikan aku? Ya, kalau kamu suka, kakak belikan. Kamu kan adik kesayanganku. 80 miliar. Rizky, lihat siapa yang menang. Wah, mahal sekali. 80 miliar. Miliar. He's going Rizky. Dari mana Rizky dapat uang sebanyak itu? 100 miliar. Satu kali. Kakak, kita lanjut tawar. Adik, uang kakak terjebak saham. Tak ada uang sebanyak itu. 100 miliar. Dua kali. 200 miliar. 200 miliar? Dia gila ya. 20 juta sekaligus. Wah, banyak juga. 20 juta, dua kali. 20 juta, tiga kali. Selamat Tuan, barang ini milik Anda. Baguslah, akhirnya aku kalahkan Rizky. Bodoh, keluarga Pratama tak mampu bayar. Kevin, kau mau lawan aku? Tak sangka kau rusak keluarga Pratama. Dasar brengsek! Kalian berdua nekat beli rumah mewah itu. Rumah itu tak seharga itu. Kevin bilang dia suka. Rizky sengaja menaikkan harga. Salah Rizky. Dia yang harus bayar 20 juta. Dasar bodoh, diam! Sudahlah, jangan marah lagi. Cuma 20 juta. Kalau Kevin suka, belikan saja. Kau tahu apa? Kini grup Pratama kehabisan dana. Kita tak mampu bayar. Keluarga kita akan bangkrut. Kenapa bisa begini? Kalau rumah mewah ini kita tak beli, apa 20 juta tak usah kita bayar? Lelang itu sah hukum. Tak bayar, itu melanggar. Harus masuk penjara. Ibu, Tak bisa. Kevin tak boleh masuk penjara. kayaknya harus cari Rizky. Ini rekaman dari acara lelang. Ya, aku dapatkan. Itu Melati. Saat kamu tak sadar, dia taruh permata di sakumu. Permata ini tak ternilai. Dengan video ini, kau bisa gugatnya. Tim pengacara saya bisa hukum dia mati-matian. Terima kasih Kak Intan, sudah bersihkan namaku. Aku akan urus sendiri soal ini. Baiklah. Rizky kecil begitu setia. Tak sangka keluarganya serakah. Rizky kecil. Kalian mau apa lagi? Rizky kecil. Adikmu Kevin belum dewasa. Jangan anggap serius. Rumah mewah yang dia beli. Oh, cuma itu. Keluarga Pratama kan kaya. Ngapain cari aku? Rizky kecil. Jangan kira aku tak tahu. Proyek rusak yang kau beli dijual ke Direktur Wijaya. Pasti dapat banyak uang. Kita satu keluarga. Bantu adikmu bayar 2 triliunnya. Aku bukan keluarga Pratama lagi. Kevin juga bukan adikku. Kenapa aku harus bayar? Brengsek! Sampai kapan kau ribut? Kau darahku juga. Kau mau lihat Kevin kalau tak bayar masuk penjara? Baik, aku bisa bayar. Asal keluarkan Kevin dari keluarga Pratama. 2 triliun itu aku keluarkan. Apa kau bilang? Rizky, kamu keterlaluan. Kenapa suruh aku usir adikmu dari keluarga Pratama? Kamu mau keluarga Pratama bubar? Aku tahu kamu selalu benci aku. Aku merebut tempatmu. Asal tak buat ayah marah. Aku rela pergi dari keluarga Pratama. Rizky, anak durhaka. Lihat Kevin, dia begitu mengerti.
Aku takkan usir dia dari keluarga Pratama. Jangan harap. Tunggu saja keluarga Pratama bangkrut. Kamu! Rizky, kau berani suruh ayah mengusirku. Aku takkan biarkan kau tenang. Tunggu saja. Si tiga. Ayah buru-buru panggil aku pulang. Ada apa? Adikmu, Kevin. Perlu 2 triliun. Beli rumah mewah. Keluarga tak mampu. Uang sebanyak Rizky selalu patuh padamu kan? Suruh dia bayar untuk Kevin. Ayah selalu memihak Kevin. Sekarang suruh Rizky keluarkan 2 triliun buat rumah mewahnya. Apa ini tak adil buat Rizky? Adil apa tak adil? Kau sama dengan Rizky. Kalian sama-sama durhaka. Aku sudah besarkan dia. Diminta uang saja marah. Kau cuma mau Rizky balas budi. Pernahkah kau peduli hidupnya di luar? Rizky benar, kau bukan ayah yang baik. Anak durhaka. Beraninya kau mengatur aku. Kau harus suruh Rizky ambil 2 triliun. Kalau tidak, kita bangkrut. Kau mau lihat aku dan ibu kelaparan? Citra ini selalu bela Rizky. Benar-benar mengganggu. Kak Citra, ini Dharma pukulmu. Aku cari dia sekarang. Rizky, jangan pergi. Aku tak apa. Kak Citra, apa karena bela aku lagi? Hidup lalu, Kak Citra. Bela aku. Dipukul Dharma. Moodnya jelek, malah saat misi, akhirnya tewas. Rizky, kau benar. Ayah memang terlalu memihak. Tapi keluarga memang ada masalah. Kalau tak ada 2 triliun, grup akan bangkrut. Walau aku sudah meninggalkan Pratama, tapi Kak Citra masih di sana. Jika Pratama benar bangkrut, takutnya dia malah saat misi lagi. Kak Citra, aku bisa keluarkan 2 triliun. Tapi rumah itu harus atas namaku. Tenang saja Rizky, aku pulang dulu, biar ayah tahu kabar baik ini. Kak Citra, saat misi nanti, jaga diri ya. Tenang saja, kau hampir lulus kuliah. Kak Citra tunggu hadiri wisuda kau. Si rubah perak, kau lindungi Kak Citra. Selamat kelulusan, Kevin. Kevin akhirnya lulus hari ini. Ibu sangat bangga padamu. Kevin, setelah lulus ke perusahaan ayah. Jadi pejabat tinggi langsung gimana? Kevin sungguh beruntung. Baru lulus, langsung jadi pejabat tinggi. Terima kasih ayah ibu. Kakak kalian datang ke acara kelulusanku. Aku sangat senang. Rizky juga anggota keluarga Pratama, kan? Kenapa orang tuanya cuma peduli sama Kevin? Kasian sekali. Ayah ibu cuma untukku. Kakak ketiga kesayanganmu takkan pernah kembali. Kak, ini bunga dari ayah ibu. Kak, ku berikan padamu. Kamu. Rizky, kau lakukan apa? Kevin baik hati kasih bunga. Kau malah tega menolaknya. Rizky, cukup. Cepat minta maaf ke adikmu. Ibu, tak apa. Kakak tak sengaja. Kakak cuma lihat keluarga cuma belikan aku. Cuma marah padaku. Aku yang salah. Rizky, lihat Kevin. Dia pintar. Kau cuma tahu berselisih. Cepat minta maaf. Aku minta maaf padanya. Kak, dengar saja kata ayah ibu. Ayah ibu pasti maafin kamu. Mereka juga bakal belikan bunga. Rizky nggak butuh bunga dari keluarga Jaya. Itu Direktur Wijaya. Rizky kecil, selamat lulus. Terima kasih, Kak Intan. Setelah Rizky kecil lulus, kerja saja di Wijaya Ibu Kota. Baik, Kak. Direktur Wijaya undang Rizky masuk grup Wijaya. Itu perusahaan top. Grup Wijaya jauh lebih hebat daripada perusahaan Kevin. Direktur Wijaya, terima kasih sudah menilai anakku. Aku punya anak lain, Kevin. Dia juga hebat. Tolong beri dia juga kesempatan di Wijaya. Halo Direktur Wijaya. Aku Kevin Pratama. Maaf ya, grup Wijaya tak terima bodoh. Ayo pergi, Rizky kecil. Rizky kecil, telepon Citra tak bisa dihubungi.
Kamu yakin dia datang ke acara kelulusanmu? Kak Citra bilang dia bakal datang. Hidup lalu, Kak Citra celaka hari ini. Kali ini, takkan. Biar aku telepon rekan kerjanya. Oke. Halo? Iya. Apa? Kamu bilang Citra hilang? Kak Citra hilang? Minum! Minum! Kak Citra! Siapa itu? Kak Citra! Berani datang sendiri. Hajar dia! Kepala pasien luka parah. Kemungkinan bangun kecil. Kecuali ada keajaiban. Maaf, aku terlambat melacak mereka, sehingga Mi Citra terluka. Enggak. Kak Citra bisa selamat berkat kamu. Mereka bilang apa? Ini rekaman 2 penculik yang mengaku. Mereka dikirim orang. Kata aku, si Kevin itu kasih uang ke kami. Suruh wanita itu lenyap selamanya. Kevin? Kevin, kau yang membunuhku dulu. Kini kau sakiti kakak ketiga. Keluarga Pratama tak tahu benar salah. Sangat memihak. Kali ini, aku pasti buat kau dan semua keluarga Pratama membayarnya. Semuanya, ini adikku, Rizky Pratama. Dia yang sebelumnya merancang proyek bangunan setengah jadi. Hari ini dia resmi bergabung dengan grup Wijaya. Selamat datang. Halo, aku Rizky Pratama. Mohon bantuannya. Ayo. Tak sangka masih muda, benar-benar jenius. Muda dan hebat. Kak Intan, aku ada project. Awalnya mungkin butuh dukunganmu. Jenius bisnis seperti kamu, proyekmu pasti bagus. Ceritakan saja. Aku mau buat toko online besar. Lihat, spesifikasi HP berkembang sangat cepat. Pasti semua orang tak hanya puas main game dan dengar musik. Terutama belanja. Itu kesenangan kalian. Kau benar. Tapi toko online ini bisnis utama grup Pratama. Mio online mereka sangat populer. Kau mau saini pasar mereka? Bukan. Dulu, Toko Dodo terserang toko online baru, hingga perlahan runtuh. Kali ini, aku akan percepat prosesnya. Aku mau usir grup Pratama dari pasar. Aku akan usir grup Pratama dari pasar. Bagus kau percaya diri. Tapi grup Pratama, tekniknya sudah sangat matang. Kau yakin bisa? Grup Pratama memang berpengalaman, tapi modelnya monoton. Selain itu, sering terjadi ketidaksesuaian dan masalah kredibilitas. Sambil menjaga kualitas, aku mau buat toko online sesuai gaya hidup muda. Rizky kecil, mau gimana? Pertama, kita pasang iklan secara masif. Kemudian subsidi, pelanggan pertama. Saat mereka merasakan manfaat, undang lebih banyak pengguna. Begini bisa cepat bangun reputasi. Prospek toko online ini sudah jelas terlihat. Tapi, cuma bercanda, aku investasi proyek ini. Kak Intan, sebenarnya cukup berikan aku kantor dan beberapa karyawan. Sisanya biar aku urus. Nggak butuh bantuan aku, berani sekali. Aku masih muda, harus berani berjuang, kan? Semoga kita bisa jadi mitra terbaik. Direktur Pratama. Bagus. Bagus sekali. Jumlah pengguna pasar Miao naik drastis lagi. Baru beberapa hari, sudah ratusan ribu. Kak Rizky hebat sekali. Tentu saja, Kak Rizky itu jenius bisnis. Baju dari toko Dodo nggak sesuai gambar. Malah nggak boleh dikembalikan. Penipu banget. Yang baru rilis, pasar Mio bagus. Barangnya murah. Bisa dikembalikan gratis. Serius,
Aku juga mau coba Pasar Miao. Baru serahkan. Pasar online terpenting. Pengguna. Hilang ratusan ribu. Katakan padaku. Kau kelola bagaimana? Sial. Aku tak paham toko online. Biar aku pulang jadi anak orang kaya saja. Aku sudah capek banget. Ketua Pratama, gawat. Pengguna toko kita sudah hilang ratusan ribu. Apa? Pengguna kita semua disita Pasar Miao yang baru diluncurkan itu. Ayah, yang merebut pengguna kita Kak Rizky. Lihat. Anak durhaka. Berani rebut bisnis keluarga. Pasti Direktur Wijaya mendukungnya. Kalau cuma sendiri, mana mungkin? Ayo bersulang. Pengguna Pasar Miao belakangan sudah melebihi ratusan ribu. Apa rencana selanjutnya? Dana awal kita sudah hampir habis. Tapi kita harus terus maju. Jadi kita harus cari investor baru. Kudengar Direktur Yamin akan adakan acara investasi baru. Kalau ada Kak Rizky Pasar Miao, kita pasti dapat investasi. Pasti dapat investasi. Pasti dapat investasi. Direktur Yamin. Ayo, cheers! Bisnismu sekarang lancar, iya. Iya. Kevin, dulu Pak Yamin ingin investasi Toko Dodo. Hari ini, asal kau bisa kontrak dengannya, pengunjung Toko Dodo bisa dipulihkan. Ayah, aku paham. Pak Yamin. Lama tak jumpa, Pak Yamin. Direktur Pratama, Pak Yamin. Kenalkan anakku Kevin. Sekarang Toko Dodo, dia yang urus. Tapi kudengar, belakangan Dodo kehilangan banyak pelanggan. Dan terus bertambah. Ini cuma sementara. Dulu, Pak, ingin investasi Toko Dodo kan? Asal dana sudah masuk, kami segera inovasi model bisnis. Pelanggan pasti segera kembali. Bukannya dia. Benar. Dia Direktur Pratama? Pendiri Pasar Miao, Mas Rizky Datal. Mas Rizky itu. Iya. Pak Yamin, dengar aku dulu. Ini. Kau pendiri Pasar Miao? Masih muda. Hebat di usia muda. Halo, Pak Yamin. Aku datang ada proyek yang mau kubahas. Kau punya Pasar Miao proyek sehebat ini, tentu mau kubahas. Ayo, kita bicara di kantor. Silakan. Ayah, Pak Yamin mau investasi Kak Rizky. Rizky, anak durhaka, berhenti! Dasar anak durhaka, berhenti! Rizky, kau benar. Ingin merebut investasi Pratama? Tuan Pratama, proyek mana bagus? Direktur Yamin investasikan. Siapa bilang investasi harusnya milik grup Pratama? Kau sebut aku apa tadi? Dasar anak durhaka. Kau sengaja buat Pasar Miao untuk serang Miao Online. Apa kau benar, anakku Dharma Pratama? Tuan Pratama, salah orang. Si bodoh ini anakmu. Aku tak ada hubungan dengan keluarga Pratama. Kau! Apa? Keluarga Pratama mengusir anak jeniusnya. Demikian anak angkatnya yang tak becus, benar-benar tak masuk akal. Iya, seleranya mana sih? Direktur Yamin, maaf lama tunggu. Ayo pergi. Direktur Yamin, jangan investasi Rizky. Pasar Miao, bukan dia yang buat. Benar? Kau bilang apa? Ada apa ini? Pasar Miao bukan dibuat Direktur Pratama. Siapa yang buat? Itu Direktur Wijaya. Dia sudah lama anggap Rizky adik angkat. Tanpa bantuan Direktur Wijaya, sendirian Rizky tak mungkin dalam waktu singkat buat toko online proyek sebesar ini. Miao Online pun butuh waktu setahun. Omong kosong. Jangan-jangan benar seperti kata Direktur Pratama. Miao Online, hasil kerjamu? Awalnya memang rencanaku menggunakan semua sumber grup Wijaya. Bantu Rizky buat toko online. Tapi Rizky menolak. Jadi Pasar Miao benar-benar dibuat Rizky sendiri. Dia ternyata... Hebat sekali. Orang yang Direktur Wijaya pilih memang hebat. Waktu singkat ini bisa bangun toko yang kalahkan Toko Dodo. Mas Rizky ciptakan keajaiban. Generasi muda, hebat juga. Tak usah bahas lagi. Proyekmu aku investasikan. Kita segera tanda tangan. Terima kasih kepercayaan Anda. Toko Dodo, tunggu saja gulung tikar.
Kamu! Ayah! Anak durhaka. Benar-benar pengkhianat. Berani buat pasar miau lawan aku. Kamu juga tak becus. Proyek sehebat ini, kenapa tak kamu pikirkan? Malah durhaka, itu yang dapat manfaatnya. Salah Rizky. Kenapa marahi Kevin? Pokoknya toko itu milik Rizky. Dia kakak Kevin. Suruh dia serahkan ke Kevin saja. Ayo, bersulang. Kak Rizky hebat sekali. Kak sangka lancar sekali mendapatkan investasi. Toko Dodo sudah lama, apa gunanya? Masih kalah dari pasar Mio yang kita bangun. Hari ini sungguh menyenangkan. Ayo! Keluarga Pratama belum selesai. Sudah ku bilang, jangan ganggu aku. Kurang ajar. Rizky, kamu bicara ke orang tua begini, tak punya adab sama sekali. Kamu ibuku. Kau tak pernah urus aku. Mana bisa aku punya adab? Kamu... Sudah Rizky, jangan ribut lagi. Urusanmu di luar, aku sudah tahu. Pulanglah. Bawa pasar miau kembali untuk adikmu. Rizky, kau jalankan sendiri toko besar ini, pasti capek. Sebaliknya, gabungkan ke perusahaan keluarga. Serahkan ke Kevin urus. Benar, Kak. Serahkan saja padaku. Keluarga Pratama tak tahu malu. Toko yang Kak Rizky susah payah bangun, kenapa bisa kasih ke dia begitu saja? Rizky, ini demi kebaikanmu. Kevin juga mau bantu bebanmu. Jangan tak tahu diri. Cepat pulang sekarang. Kalian mau aku serahkan toko ke Kevin? Jangan mimpi. Dasar anak durhaka, berani melawanku. Ibu, kamu nggak apa-apa? Kevin, pulang dan buat ramuan. Kepalaku sering sakit. Baik. Dasar bodoh. Dia bisa buat apa? Rizky, kenapa kamu marahi adikmu? Dasar anak durhaka, Kevin tahu buat ramuan untuk sakit kepalaku. Kamu cuma tahu melawanku. Selama ini, ramuan sakit kepalamu aku yang buat. Kevin, dia cuma mengambil kreditku. Apa? Kamu yang buat? Kevin, ada apa? Kak, asal nggak buat ibu ayah marah, pulang sama kami. Kau bilang kau yang buat, ya kau yang buatlah. Kata-katamu sangat licik. Jelas ramuan ini buatan Kak Rizky. Rizky, adikmu rela begini biar kau pulang. Kau mau apa lagi? Kau tak sebaik Kevin. Kau cuma tahu merebut kreditnya. Ramuan selalu Kevin yang berikan. Kau masih berani mengaku buatnya? Sudah. Aku licik. Aku tak tahu malu. Kenapa masih cari aku? Mau ke rumah Pratama apa? Kami mau merayakan kemenangan. Kalian bertiga, keluar. Rizky, kamu benar-benar mau musuhi kami ya? Apa? Tak paham bahasa manusia. Sudah berapa kali ku bilang, aku tak ada hubungan dengan Pratama. Baik Rizky, tunggu saja. Cuma toko yang kecil ini. Grup Pratama sudah kuat. Banyak waktu main dengan kalian. Kamu pasti akan mohon padaku. Ayo. Kak Rizky, tak apa? Tadi, apa Direktur Pratama menyatakan perang? Tenang saja. Aku sudah punya rencana untuk melawan grup Pratama. Rizky ini benar-benar lancang. Berani menindas ayahnya sendiri. Kalau tak kuberi pelajaran, dia takkan pernah bertobat. Tapi sekarang Kak punya pasar miau dan dapat investasi Pak Yamin. Kalau dia jadi makin sukses, dia bakal makin gak hormati ayah dan ibu. Mau lawan aku? Belum cukup. Tunda dulu soal toko dulu. Kau cari tenaga ahli. Inovatifkan chip HP kita. Usahakan sebulan lagi masuk pasar premium. Baik, ayah tenang saja. Kali ini, aku tak akan kecewakan ayah. Sekarang mulai hari ini wilayah kita. Kantor ini mewah sekali. Bagus dari di Wijaya. Semuanya. Sekarang pasar miau sudah bisa beroperasi mandiri. Saatnya kita mulai proyek baru. Aku berniat mengembangkan chip HP baru. Chip HP? Kenapa tiba-tiba mau buat chip? Iya, Direktur Pratama. Kenapa kita nggak terus kembangkan pasar miau, tapi malah buat proyek yang nggak ada hubungannya sama pasar miau? Aku paham kekhawatiran kalian. Proyek ini dengan pasar miau bukan gak ada hubungan. Meski pasar miau kita hebat,
Kalau HP tak mendukung, tak bisa dijalankan, tak ada gunanya. Jadi, harus berinovasi dari dasar. Baru bisa kasih pengalaman belanja yang lebih baik. Tapi sekarang, teknik pengembangan chip HP, monopoli perusahaan barat, kita mau berinovasi, butuh dukungan teknis. Benar. Benar, betul. Oh ya, aku baru ingat. Ada Pak Kuncoro, ahli senior. Dia otoritas di bidang ini. Apa kita bisa minta bantuan dia? Oke, kita lakukan. Hidup lalu Pak Kuncoro, bantu Pratama inovasi chip HP, sehingga grup Pratama dari ambruk jadi top 10 dunia. Kali ini, aku akan lebih cepat menghancurkan grup Pratama. Sudah seminggu. Aku bayar mahal merekrut para ahli. Kenapa tak ada kemajuan? Wakil Direktur, teknik chip baru, monopoli luar negeri, data referensi kita terbatas. Aku tak peduli caranya. Harus kasih solusi. Wakil Direktur Pratama, saya tahu ada ahli senior bidang ini, Pak Kuncoro. Mungkin kita bisa undang dia bantu. Masih diam apa? Cepat undang. Pak Tua ini galak. Mungkin perlu Tuan undang sendiri. Cuma Pak Tua kan? Masih sok-sokan. Baik. Aku yang undang. Tuan Pratama, istirahat dulu di dalam. Biar saya lapor dulu. Pak Kuncoro segera datang. Baik, terima kasih. Aku ingat Pak Kuncoro, suka ikan segar. Hidup lalu, Dharma, pakai ikan saja, bisa undang Pak Kuncoro. Pak, biar aku bantu. Nah, ini kotor. Bisa? Nggak apa, aku tumbuh di desa, sering main lumpur di sawah. Nggak masalah, biar aku pegang. Sudah, coba lagi. Sudah beres. Nak, kamu hebat juga. Anak muda sekarang nggak bisa pakai ini. Gak apa-apa, cuma terikat rumput liar. Lepaskan saja. Nak, bawa ikan ini. Apa ada mau minta ke Pak Kuncoro? Bener, ku dengar Pak Kuncoro suka ikan. Makanya aku bawa ini, untuk undang Pak Kuncoro. Bantu aku buat chip HP terbaru. Kamu mau cari untung dari chip HP? Ya, tapi tak sepenuhnya. Lalu mau pakai chip buat apa lagi? Selama ini, teknik chip dikuasai asing. Kalau mau HP kelas atas, harus bayar mahal. Jika aku bisa buat chip terbaru, bisa bantu negara, buka monopoli teknologi. Serta bisa buat HP kelas atas, yang semua bisa beli. Nat, tangannya kotor. Taruh ikannya sini. Aku jaga. Masuk dulu cuci tangan. Maaf merepotkan, aku cuci dulu. Pak Kuncoro, istirahat dulu. Tuan Pratama tunggu di dalam. Biar pekerja yang bersihkan. Gak usah. Biar badanku gerakkan. Pak Kuncoro ada? Pak Kuncoro! Nak, jangan berisik. Tak tahu tata krama. Pak Kuncoro tak ada. Pergi saja. Kau pelayan Pak Kuncoro kan? Katakan padanya, Wakil Direktur Pratama mau minta tolong riset chip HP. Asal dia bisa buat chip sehebat luar negeri, aku pasti kasih dia imbalannya. Sombong sekali. Pak Kuncoro nggak suka uang. Pergi. Kau mau apa? Ini baju merek. Kau sanggup ganti rugi? Nggak suka uang. Di dunia ini nggak ada yang nggak suka uang. Pak Kuncoro ada? Pak Kuncoro ada di dalam? Siapa yang berisik di sini? Diam!
Anda Pak Kuncoro, kan? Halo, halo. Aku pelayan Pak Kuncoro. Kau siapa? Siapa suruh kau masuk? Ternyata kau pelayan. Ada apa? Kevin, kau mau apa ke sini? Kenapa Rizky ada di sini? Gawat, jangan sampai dia tahu aku datang minta tolong Pak Kuncoro. Pekerja tamanmu sangat lancang. Berani usap ikan busuk ke aku. Cepat pecat dia dan usir dia. Kau bilang apa? Pekerja taman. Ini Pak Kuncoro. Apa? Dia Pak Kuncoro? Dia Pak Kuncoro. Kevin, kamu keterlaluan. Beraninya kamu hina Pak Kuncoro. Minta maaf sekarang juga. Pak Kuncoro, ternyata Anda Pak Kuncoro. Maaf, aku tak kenal orang hebat. Dasar sombong dan lancang. Usir dia. Pengawal, usir dia. Pak Kuncoro, aku masih mau Anda buat chip. Jangan usir aku! Jangan usir aku! Pak Kuncoro, sepertinya hari ini bukan saat yang tepat. Aku datang lain hari saja. Jangan! Kamu anak baik. Aku ingat semua omonganmu. Ambisi dan keberanianmu hebat. Negara kita perlu lebih banyak pengusaha sepertimu. Aku mau bantu kamu inovasi teknologi chip. Serius? Anda mau kembali? Aku setuju. Tapi bukan sekarang. Pak Kuncoro, ada apa lagi? Kita makan ikan dulu, baru pergi. Baik. Dasar brengsek. Beraninya kau singgung Pak Kuncoro. Masa depan grup Pratama sudah kau hancurkan. Ayah, itu salah Rizky. Rizky tiba duluan. Pak Kuncoro pasti dihisap dia. Makanya salah paham. Rizky lagi. Dasar brengsek. Dia memang mau lawan aku sampai tuntas. Ayah, beri aku kesempatan lagi. Terakhir kali, aku pasti kasih chip baru buat ayah. Oke, aku percaya sekali lagi. Kalau gagal lagi, kamu harus turun dari posisi wakil direktur. Keluar dari sini. Sekretaris Wibowo, masuk. Wakil direktur, ada apa? Kirim orang awasi Rizky. Saat chip baru jadi, langsung bawa ke sini. Wakil direktur, itu ilegal. Aku tanggung semua. Cepat pergi. Baik. Sebentar, hentikan dulu. Biar ku kenalkan. Ini Pak Kuncoro, ahli chip. Selamat datang. Selamat datang Pak Kuncoro. Kak Rizky hebat sekali. Benar-benar bisa undang Pak Kuncoro. Bagus anak-anak. Ayo kita mulai segera. Oke, aku pergi dulu. Berhasil! Berhasil! Bagus sekali! Pak Kuncoro, terima kasih banyak. Sama-sama. Kak Rizky, masih belum pulang? Bukannya besok ada acara? Aku mau cek lagi. Teknik pembuatan chip baru. Aku pamit dulu, Kak Rizky. Oke, istirahatlah. Selesai. Direktur Yamin, Silakan. Direktur Yamin akhirnya datang. Besok acara investasi. Kenapa hari ini panggil aku? Ada apa? Tak bisa di acara saja. Proyek bagus. Pasti harus ditunjukkan dulu ke Direktur Yamin. Ini anakku, Kevin. Dalam sebulan, berhasil merevolusi teknik chip HP. Benarkah? Itu proyek sangat bagus. Direktur Pratama memang hebat. Proyek bagus butuh investasi. Direktur Yamin. Aku investasi. Teknik chip ini pertama di negeri. Saat dipasarkan, balik modal ratusan miliar. Boleh kulihat dulu? Jika aman,
bisa langsung tanda tangan. Kevin. Direktur Yamin, silakan lihat. Teknik chip revolusioner ada di flash disk. Biar kulihatkan sekarang. Ada apa ini? Tetua, gawat! Semua komputer perusahaan terinfeksi virus. Banyak dokumen rahasia hilang. Apa? Ada apa ini? Aku. Kevin, suka hadiahku? Kau sengaja ubah teknologi chip menjadi virus. Aku yang ubah. Aku sudah duga kau mau mencuri. Ini semua akibat dari tindakanmu. Ini proyek besar yang kau bilang? Direktur Yamin, dengar penjelasanku. Ini salah paham. Salah paham apa? Berani tipu aku? Mulai sekarang, Grup Pratama jangan harap dapat investasiku. Direktur Yamin, dengar penjelasanku. Dasar tak guna. Ceritakan apa yang terjadi. Mana teknologi chipnya? Gak ada. Sudah tamat. Semua tamat. Pergi dari sini. Kak Rizky, kita datang terlalu awal. Acara masih belum dimulai. Ayo, siap-siap dulu. Kita sudah siapkan lama. Semua bergantung hari ini. Baik. Siap-siap semuanya. Rizky, kau buat aku kehilangan posisi wakil direktur. Ku buat kau lenyap. Lepaskan! Rizky, ku bunuh kau! Terima kasih, si rubah perak. Kevin, kau tak tahu menyesal. Dulu kau lukai Kak Citra. Hari ini mau lukai aku. Kau tak takut masuk penjara? Apa maksudmu? Kak Rizky, acara segera dimulai. Tunggu acara selesai. Kita selesaikan nanti. Bawa pergi. Semuanya, chip yang kami kembangkan ini menggunakan teknologi 4 nanometer. Dibanding chip Eropa Amerika, lebih tipis, ringan. Sekaligus menggabungkan CPU, GPU, dan berbagai modul fungsi lainnya. Menjadi chip superprosesor, bisa menjalankan berbagai aplikasi sekaligus tanpa ada jeda sedikit pun. Sekaligus, kami juga merevolusi teknologi produksi, menurunkan biaya produksi drastis. Kami segera kembangkan ponsel kelas atas yang semua bisa beli. Bagus! Chip ini muncul, langgar monopoli teknologi asing, berarti sangat besar. Bagus sekali! Kimi tak perlu bayar mahal beli teknologi asing lagi. Aku investasi! Aku juga. Terima kasih. Lepaskan! Ayah! Ibu! Ayah! Rizky, suruh dia lepasin Kevin. Lepasin dia? Kevin mau bunuh aku pakai pisau. Lepasin dia, biar dia lanjut lukai aku. Kevin masih anak kecil. Mana bisa lukai kamu? Cuma main-main antara saudara. Kamu kan gak apa-apa. Masih bela dia sampai sekarang. Baiklah, aku gak apa-apa. Tapi kakak tiga nyaris mati karena dia. Kalian tahu nggak? Si Tiga. Si Tiga kenapa? Tanya saja anak kesayanganmu. Kevin bayar orang culik kakak tiga. Sampai sekarang kakak tiga masih koma. Bukan aku. Rizky, kamu nggak punya bukti. Kenapa dibilang aku yang lakukan? Mau bukti ya? Baik, kasih dia. Kevin kasih uang ke kami. Suruh wanita itu lenyap selamanya. Kevin, kamu mau habisi kakak tiga. Dia kan saudaramu. Kenapa kamu tega? Ibu, bukan aku. Bukan aku, kakak. Bukan aku. Rizky, menurutku video ini, itu kamu sengaja rekam palsu. Kamu fitnah. Bisa masuk penjara. Fitnah? Oke, kamu taruh permata di saku aku. Fitnah aku mencuri.
Apa kamu juga harus masuk penjara? Kamu bilang apa? Kamera lelang sudah merekamnya. Sudah kuserahkan ke polisi. Masa depanmu akan dihabiskan di penjara. Rizky, kakak salah. Kakak tak sengaja. Lihat saja, kita kan saudara. Maafkan kakak. Kakak sudah sadar. Kamu tak merasa salah. Kamu cuma takut. Ayah, tolong aku. Aku tak mau penjara. Dasar brengsek. Curi chip, lukai kakak 3 dan kakak, buat banyak kejahatan. Masih berharap aku bela kamu. Ibu kan paling sayang aku. Apa ibu mau lihat Rizky fitnah aku? Rizky, soal kakak 3 apa ada salah paham? Status kakak 3 khusus ada yang mau balas dendam? Apa mereka mau menuduh Kevin? Bener, aku kan dituduh. Ibu Pratama, sampai sekarang, kamu masih bela brengsek ini ya? Biar ku bilang, anak kesayanganmu selama 20 tahun, siapa dia sebenarnya? Lihat sendiri. Kevin bukan anak angkat. Dia anak Dharma dengan wanita lain. Kamu bagaimana bisa tahu? Maria dengar penjelasanku. Bukti sudah di sini. Masih mau jelaskan apa? Tak sangka, anak yang kubesarkan selama ini, ternyata anak harammu. Ibu, aku anakmu. Dasar brengsek. Kau sakiti anakku. Keluar dari sini. Ibu, kenapa? Rizky, apa ulang lagi? Kenapa keluargamu jadi begini lagi? Si Empat, diam! Ayah, kenapa tak boleh kuhukum Rizky? Si Empat dengar. Dulu kamu dan si Lima bilang Rizky pelecehan temanmu. Sebenarnya kalian sengaja fitnah Rizky. Ayah, itu sudah lama terjadi. Cepat bilang! Kami cuma bercanda sama Rizky. Dasar! Ayah, Rizky selalu tindas Kevin. Kami cuma mau bela Kevin. Lagian, Kevin itu adik kesayangan kami. Kevin itu binatang. Dia tak cuma buat kakak Citra. Koma terus. Sekarang anakku sendiri. Benci aku. Apa? Semua gara-gara kamu. Perusahaanku sekarang bangkrut. Kenapa aku punya anak binatang begini? Kau buat keluarga kami jadi begini. Mulai sekarang, kau bukan bagian keluarga Pratama lagi. Aku bintang? Kalau gitu kalian apa? Jelas-jelas kalian yang usir Rizky. Kalian yang buta hati. Dengar ya, obatmu itu aslinya dibuat Rizky. Aku rebut hasilnya. Aku mau rebut segalanya. Kau pergi? Kau! Rizky kecil, ibu sudah tahu kebenarannya. Ibu tak patut memihak. Maafkanlah ibu. Rizky, ayah salah percaya bintang itu. Salah ayah, pulanglah. Grup Pratama butuh kau selamatkan. Rizky kecil, kami ditipu bintang itu. Kami tahu salah. Pulanglah. Pratama bangkrut. Kalian suruh aku pulang? Sudah telat. Aku takkan pernah maafkan semua yang kalian lakukan. Kalian pergi semua. Rizky kecil, maafkan ibu. Ibu benar-benar tahu salah. Kau anak laki ayah sekarang. Rizky kecil! Rizky kecil. Kak Citra, kau sadar? Rizky kecil. Aku dengar semua. Kevin banyak berbuat jahat. Pasti dihukum-hukum. Ayah ibu dulu tega. Tak pantas dimaafkan. Mulai sekarang, Kak Citra jadi satu-satunya keluargamu. Oke? Baik.